Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Ini masih momentum bulan Syawal. Ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, menerima ibadah Ramadan kita, dan menjadikan hati-hati kita istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita menegakkan ketaatan kepada Allah, agar kita beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Jadi Allah tidak menginginkan kita rajin beribadah hanya di Ramadan saja. Kata para ulama kita, kunu rabbaniyan wala takunu ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di Ramadan, Allah itu masih ada. Allah itu akan terus ada di bulan-bulan yang lainnya. Jadi jangan sampai habis Ramadan, habis pula ketaatan kita. Para ulama kita, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qaum. Kata beliau, seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang mengenal Allah hanya di Ramadan saja. Di Ramadan rajin dia ke masjid, rajin dia membaca Al-Quran, rajin dia qiyamul lail, rajin dia berzikir. Habis Ramadan, habis pula ketaatannya. Maka ini sebuah bentuk musibah yang terbesar. Di surat An-Nahl Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bilang kepada kita, wala takunu kallati nakhadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal kain, yang memintal benang menjadi kain yang kokoh. Habis benang itu menjadi kain yang kokoh dan kemudian dia kembali menguraikannya menjadi benang. Jadi ketaatan yang telah kita biasakan di Ramadan, maka itu harus menjadi budaya yang harus kita bawa sampai kita mati. Nah, ini nasihat syariat agar kita istiqamah dalam ketaatan dan dalam kebaikan-kebaikan. Maka ba'da Ramadan kita kembali ramaikan rumah Allah. Kita mulai kembali hidupkan syiar-syiar ketaatan di masjid yang penuh kemuliaan ini. Ada sebuah hadis. Ini hadis qudsi, ya, berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di kitab Musnadnya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita, Allah menjamin kepada kita
bahwa orang-orang yang rajin datang ke masjid itu dia dijamin akan dapatin husnul khatimah. Ana ulangi, orang-orang yang rajin datang ke masjid dia dijamin mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik. Ini Allah yang menjamin kematian yang baik. Dan kita tahu bahwa ketika orang menghadapi kematiannya, dia hanya akan mendapatkan satu di antara dua perkara, husnul khatimah atau su'ul khatimah, kematian yang baik atau kematian yang buruk. Dan salah satu jalan untuk kita dapatkan husnul khatimah, rajin datang ke masjid, istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, di masjid, di rumah Allah yang sangat dicintai oleh Allah di dunia ini. Maka ini akan menggiring kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Di hadis itu Nabi kita SAW bicara tentang perkara kafarat wad darajat. Nabi kita bicara tentang kafarat wad darajat, yaitu tentang perkara yang menghapuskan dosa seseorang di hadapan Allah dan perkara yang akan mengangkat derajat seseorang di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita cerita tentang kafarat wa darajat, tentang perkara yang menghapuskan dosa dan meningkatkan atau menaikkan derajat seseorang di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita ada 3 perkara yang akan menghapuskan dosa dan yang mengangkat derajat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi kita mengatakan yang pertama, kata Nabi kita adalah masyu alal akhdam ilal jama'at, yaitu orang yang berjalan kaki menuju sholat berjamaah ke masjid. Masyul ala a'dam ilal jama'at, orang yang berjalan kaki menuju sholat berjamaah, dia berangkat ke masjid. 5 waktunya dia jaga sholatnya 5 waktu untuk dia berangkat ke masjid. Dia berjalan kaki atau dia berkendaraan, ya, atau kemudian apa? Dia kemudian dia menaiki sesuatu dan dia berangkat ke masjid, maka ini pahala yang besar. Di setiap langkah kaki kita, maka setiap langkah yang pertama itu Allah naikin derajat kita, dan langkah kaki yang kedua itu menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Nah, coba antum bayangkan, antum dari rumah ke masjid ini itu berapa meter, Pak? Kalau 100 meter, 100 meter, 1 meter itu kita melangkah berapa kali? 1 meter mungkin ada yang melangkahnya, dalam 1 meter mungkin ada yang melangkahnya 2 kali langkah, mungkin ada yang 3 kali, anggaplah 2 kali. Berarti antum berangkat dari rumah ke masjid, kalau jarak rumahnya 100 meter, berarti 200 kali antum melangkah. Maka Allah hapuskan untuk kita 200 dosa dan Allah tetapkan 200 pahala. Ini dari sisi berangkatnya, belum pulangnya. Ini baru dari sisi berangkat ke masjid. Dan banyak sekali keutamaannya. Antum beriktikaf di masjid, antum berjamaah di masjid, antum duduk di majlis ilmu di rumah Allah, ini punya keutamaan masing-masing. Dari sisi perjalanannya saja itu punya keutamaan yang besar. Makanya perjalanan ke masjid adalah perjalanan yang sangat berat. Kenapa berat? Karena dia adalah perjalanan keimanan. Tidak semua orang yang rumahnya dekat dari masjid, yang masjid berada di komplek perumahannya, nggak semuanya bisa berangkat ke masjid, nggak semuanya. Ada orang dia lari maraton berpuluh-puluh kilometer, itu mudah baginya, menjadi rutinitasnya. Ada orang goes berpuluh-puluh kilometer, itu mudah baginya. Ada anak-anak muda untuk dia mendaki gunung, ya, yang ketinggiannya boleh jadi ratusan kilometer, itu mudah bagi mereka. Tapi mungkin masjid di samping rumahnya menjadi sesuatu yang berat
Kenapa berat? Karena perjalanan ke masjid adalah perjalanan keimanan. Iblis tidak ridha ketika melihat orang-orang yang beriman dengan ringannya langkah mereka untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau orang-orang sudah membiasakan dirinya ke masjid, ini keutamaan yang besar. Allah hapuskan dosanya dan Allah tetapkan pahala kebaikan untuknya. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi kita perkara yang berkaitan dengan kafarat wa darajat. Yang kedua kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu intizarus salawat ba'da salawat. Orang yang menunggu waktu salat menuju salat berikutnya. Menunggu waktu salat. Atau habis dia salat kayak sekarang ini, antum ba'da maghrib, antum enggak pulang, antum duduk di majlis ilmu dan nanti antum masuk waktu isya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan sepanjang kita menunggu waktu sholat, sepanjang itu juga malaikat mendoakan kita. Nah, orang kalau mereka menunggu, Pak, menunggu itu kan menunjukkan kita butuh, makanya ditunggu. Kita kalau janjian sama pejabat, janjian sama Pak Gubernur, sama Pak Wali Kota, Pak Bupati, janji jam 10. Nah, sebelum jam 10 kita udah datang, Pak. Bahkan dari malam kita siapkan pakaian yang terbaik untuk kita ketemu dengan pejabat. Maka sholat itu media dialog seorang hamba dengan Allah. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah, dia sedang berdialog dengan Allah. Salat bentuk perjanjian seseorang dengan Allah. Kita janjian, Pak, dengan Allah. Maka orang-orang yang menunggu itu menunjukkan dia butuh dengan ibadah itu. Ya, makanya jangan sampai kita menegakkan ibadah salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini terlihat dari cara kita menegakkan ibadah salat. Kan ada orang serba mepet. Salat zuhur mepet ke asar, asar mepet ke maghrib, maghrib isya dijamak setiap malam jam 10 malam. Nah, ini menunjukkan kita nggak butuh dengan sholat. Nah, ini yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, islahu salatakum fa aslihullah hayatakum. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa enggak beres masalahmu? Karena enggak beres sholatmu. Ketika sholat itu enggak beres, itu akan merusak tatanan kehidupan dunia. Di hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum Allah akan bikin telat urusan dunianya kalau dia sering terlambat sholatnya. Jadi boleh jadi rezeki kita terlambat, karir kita terlambat, bisnis kita lambat, boleh jadi faktornya karena kita sering terlambat sholatnya. Ini kaidah hadis Nabi yang mengatakan, hadis yang sahih. Ya, makanya di antara para ulama salaf mereka mengatakan kepada kita, kata mereka, kalau kita ingin tahu maqamuna min indillah, kalau kita ingin tahu maqam kita, posisi kita di hadapan Allah, maka lihatlah posisi sholat di hati kita. Kalau kita beranggapan sholat itu penting gak penting, maka kita nggak penting di hadapan Allah. Nggak penting kita di hadapan Allah. Tapi kalau kemudian azan berkumandang, kita segera tinggalkan dunia yang akan kita tinggalkan. Kita tegakkan ibadah salat yang akan menemani kita di alam kubur kita. Kita mengetahui mana yang prioritas yang akan kita bawa dan mana yang akan kita tinggalkan, maka insya Allah kita orang penting di hadapan Allah. Maka tunggu, Pak, kalau masih ada waktu, apalagi yang udah pensiun ya kita mau ngejar apa lagi, Pak? Maka perbanyak di masjid, perbanyak menunggu waktu sholat, perbanyak menunggu waktu sholat.
Karena kematian itu setia nungguin kita. Ya, kapan waktunya dia akan datang. Ya, nah, maka tugas kita bagaimana kemudian kita menunggu waktu sholat menuju sholat berikutnya. Ini perkara yang kata Nabi kita kafarat wad darajat, perkara yang akan menghapuskan dosa dan yang akan meninggikan derajat. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perkara yang akan menghapuskan dosa dan yang akan meninggikan derajat. Yang ketiga, kata Nabi kita, isbabul wudu' indal makruhat, sempurnakan wudu, ya, walaupun di keadaan-keadaan yang sulit. Artinya kita jaga wudunya, walaupun dalam keadaan sulit, cuaca dingin, usahakan keadaan kita dalam keadaan kita sedang berwudu. Ya, mau tidur wudu. Kalau kita tidur, kita dalam keadaan kita berwudu, sepanjang kita tidur kita sedang didoakan oleh malaikat. Nah, maka kalau punya anak cucu di rumah, perintah menjelang mereka tidur, perintahnya enggak lagi nak mau tidur ya cuci kaki, enggak begitu perintahnya sekarang. Perintahnya nak mau tidur berwudu, perintahkan mereka untuk berwudu. Besar pahala, ini sunnah Nabi yang mulia. Ya, ya, maka jaga wudu kita, walaupun dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kalau memang kita mampu dan tidak memberikan mudarat terhadap kesehatan kita, berwudu lah. Ya, ini amalan yang sunnah tapi pengantar surga. Karena Nabi kita pernah cerita kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, Bilal sahabat yang diberikan basyirah, kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Basyiratun bidukhulil jannah, kabar gembira tentang bahwa Bilal masuk surga. Dan di antara amalan sunnah yang dia rutinkan, dia kerjakan, Bilal sahabat yang senantiasa menjaga wudunya. Dan setiap kali dia berwudu, dia iringi dengan salat sunnah wudu. Dan kata Nabi kita, inilah perkara yang mengantarkan Bilal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mungkin bagi sebagian orang ini sepele, tapi perkara ini perkara yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi kita SAW mengatakan tiga perkara ini, tiga amalan ini berkaitan dengan kafarat wad darajat, perkara yang akan menghapuskan dosa dan yang meninggikan derajat, tentang orang yang menegakkan berjamaah di masjid, ya, orang yang kemudian dia menunggu waktu sholat, dan orang yang menjaga wudunya. Kata Nabi kita, ketika Nabi kita mengatakan perkara itu, maka Allah berfirman. Ini hadis kursi, Allah berfirman. Apa kata Allah? Man fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan tiga perkara itu, dia jaga salat berjamaah, dia tunggu waktu salat, dia sempurnakan wudunya. Man fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan tiga perkara itu, maka apa kata Allah? Apa janji Allah? Asya bi khairin wa mata bi khairin, maka dia dijamin oleh Allah akan hidup dalam kebaikan dan akan dimatikan dalam kebaikan. Ini dalilnya, dalil sahih. Dia akan hidup dalam kebaikan dan dia akan dimatikan dalam kebaikan. Fa amma min khati'atihi, dan Allah lanjutkan firman-Nya, kata Allah, fa amma min khati'atihi, adapun berkaitan dengan semua kesalahan-kesalahannya, semua dosa-dosanya, kal yaumi waladathu ummuhu, maka Allah akan jadikan dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Antum jaga Pak tiga perkara ini. Ya, ini perkara yang sangat agung, yang diamalkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dijaga oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jaga apa? Tiga perkara ini. Jaga salat berjamaah, ya. Jaga apa? Untuk kita setia menunggu waktu salat atau minimal azan berkumandang, tinggalkan aktivitas dunia kita. Kemudian jaga wudu kita.
ya, dihapuskan dosa-dosanya dan dinaikin derajatnya. Masya Allah. Nah, jadi kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita nggak lama kita hidup, sementara. Kita kalau bandingkan dunia dengan akhirat, Allah bilang apa perbandingan dunia dengan akhirat? Inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di hari akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Jangankan akhirat, Pak, alam dunia dengan alam kubur. Kubur itu, Pak, kalau kita memandang dunia, kuburan dan akhirat, dunia, kuburan dan akhirat, kuburan itu sama dengan rest area, Pak, tempat mampir sejenak untuk menuju alam akhirat. Karena alam kubur masih berada di dunia, dan dia adalah perkara gaib dalam urusan dunia, perkara gaib dalam urusan dunia. Dia ibarat rest area, Pak. Tapi ijma' ulama aqidah di kitab Lumatul I'tiqad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, mengatakan ijma' ulama aqidah mengatakan lamanya manusia di alam kuburnya itu lebih lama daripada dia hidup di dunia. Yakinlah dengan perkara ini. Lamanya orang di alam kuburnya itu lebih lama daripada dia hidup di dunia. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau meninggal dunia di usia 54 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 19 Januari di tahun 820 Masehi. Usianya berapa? 54 tahun. Kalau beliau meninggal dunia di usia 820 Masehi, maaf, di tahun 820 Masehi, sekarang 2025 ini, berarti Imam Syafi'i lebih kurang sudah berada di alam kuburnya lebih kurang sekitar 1201 tahun beliau berada di alam kuburnya. Ya, Masya Allah, ya. Sementara usianya cuma 54 tahun di dunia, tapi beliau berada di alam kuburnya 1200 tahun per tahun 2025 ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama nomor 1 dalam madhab Syafi'i, meninggal pada usia muda, Pak. Beliau meninggal pada usia 45 tahun, dan beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Belum sempat menikah, bukan tidak mau menikah, belum sempat. Beliau sibuk menuntut ilmu, sibuk mendakwahkannya, sibuk menulis karya-karya terbaik yang sampai detik ini karya beliau dimanfaatkan di seluruh bumi kaum muslimin. Beliau punya kitab yang terbaik, kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Beliau punya Syarah Sahih Muslim. Beliau punya kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita nikmati karya beliau. Beliau meninggal di tahun 1277 Masehi. Berarti kalau sekarang 2025, berarti usia di alam kuburnya beliau sudah berada sekitar 740 tahun. Lebih kurang beliau berada di alam kuburnya. Usianya cuma 45 tahun, Pak, di dunia. Tapi sekarang beliau sudah menetap di alam kuburnya per 2025 ini 740 tahun. Allahu Akbar. Imam Bukhari meninggal di usia 62 tahun. Imam Bukhari beliau meninggal di tahun 850 Masehi. Berarti sekarang beliau berada di alam kuburnya sekitar 1155 tahun. Singkat, Pak, usia para ulama kita, Pak. Ya. Maka Masya Allah, ya, orang kalau dia berada di alam kuburnya, mereka akan mendapatkan satu di antara dua perkara: nikmat kubur atau azab kubur. Kalau nikmat kubur, boleh jadi dia bertahun-tahun, ratusan tahun dia di alam kuburnya, tapi kemudian Allah tidurkan, Allah istirahatkan mereka, sehingga pada hari berbangkit. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan oleh Imam Bukhari, dikatakan ketika nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah,
mereka ibarat tidur semalaman. Tidur semalam, segar bangunnya. Ya, kalau dapatin nikmat kubur. Di antara bentuk nikmat kubur itu di antaranya Allah tidurkan mereka. Ulama membahas kenapa sih di antara nikmat kubur itu ditidurkan, kenapa tidur? Karena kalau orang lelah, obat lelah itu tidur, Pak. Dan memang dunia ini Allah hadirkan bagi orang-orang yang beriman sebagai darut ta'ab, tempat yang melelahkan, tempat bercapek-capek dalam ketaatan. Maka ketika dia kemudian berada di alam kuburnya, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi para ahli maksiat, kuburan bukan tempat istirahat. Nah, makanya tidak selamanya benar, Pak, kalau ada orang mengatakan si fulan meninggal dunia, dia menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Ini salah, ini kalimat. Kalau bagi para ahli maksiat, maka kuburan tidak menjadi tempat istirahat. Kuburan menjadi tempat penderitaan tanpa ujung, tidak berujung. Artinya senantiasa disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar maksiatnya, dan Allah akan hentikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwani fiddin, kenapa kita senantiasa dinasihatkan oleh para ulama kita istiqamah dalam ketaatan, komitmen kontinu dalam kebaikan? Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau, man 'asha bi syai'in famata 'alaihi, barang siapa yang hidup dengan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Jadi hari-hari kita itu coba kita cek saja. Kita bangun menjelang subuh, salat subuh, beraktivitas, sore pulang ke rumah, malam tidur lagi. Coba cek aktivitas kita. Hari-hari kita itu lebih banyak mana beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah? Hari-hari kita itu lebih banyak mana ingat sama Allah atau lupa sama Allah? Hari-hari kita itu lebih banyak mana bermanfaat atau tidak bermanfaat? Mana yang lebih banyak? Kita akan mati di atas dominasi itu. Imam Ahmad di kitab Musnadnya mengatakan, kata beliau, seseorang itu akan mati di atas kebiasaan hidupnya. Nah, jadi kenapa Ramadan itu menjadi madrasah kehidupan, mengajarkan kita tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik, merangkai satu kebaikan ibadah dengan ibadah-ibadah berikutnya, agar kehidupan ini per detik yang kita lewatkan tidak ada satupun yang kita jalankan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang hari ini kita jalankan, Pak, ini akan jadi tanggung jawab ditanya oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, tidak akan pernah bergeser kaki anak Adam itu sebelum ditanya oleh Allah, hatta yus'al, sebelum Allah nanya sama dia, an umrihi fima afna, tentang usianya, tentang waktu yang dia jalankan, untuk apa dia pergunakan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwani fiddin, maka nasihat para ulama kita nyuruh kita istiqamah dalam kebaikan. Ini nasihat agar kemudian kita mati dalam kebaikan. Ya. Ketika orang meninggal dunia, dia akan berhadapan dengan alam kuburnya. Kita pernah cerita tentang dahsyatnya alam kubur. Banyak hadis yang menjelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak hadis yang dibawakan oleh Barra bin Azib tentang sifat kuburan. Banyak hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana sifat kuburan. Nabi kita mengatakan kuburan itu dia punya sifat, dia punya fitnah, dia punya ujian. Kenapa dikatakan fitnah? Karena setiap manusia pasti akan mengalami ujian itu, dan mereka akan bisa selamat dari ujian kuburan ketika mereka bisa menjawab pertanyaan dari malaikat yang menjaga kuburan, yang akan bertanya di kuburan. Jadi semua manusia akan mengalami fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur, ujian kubur? Yang pertama, kata Nabi kita, kuburan itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita yang mulia, kuburan itu adalah muslimatun azlam, tempat yang sangat gelap. Jadi ingat ikhwani fiddin, kegelapan, di atas kegelapan itu bernama alam kubur.
Kalau kita pejamkan mata kita begini, kita pejamkan mata kita, gelap ini, nggak kelihatan. Maka kegelapan yang pernah kita alami di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya gelapnya alam kubur. Karena sifat kuburan itu adalah muzlimatun azlam, tempat yang sangat gelap. Maka Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita fayunawiru habis salat, terangi alam kuburmu dengan ibadah salat. Nah, jadi salat yang kita tegakkan berjamaah di masjid itu misbah, Pak. Itu lentera, itu lampu di alam kubur kita. Ya. Nah, kuburan tempat yang sangat gelap. Sifat kuburan yang kedua kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sifat kuburan itu adalah laqad dummatu dummatan, tempat yang sangat sempit dan menghimpit. Ada seorang sahabat yang mulia, ahli surga, dijanjikan oleh Allah dia penduduk surga. Allah yang bilang. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat tak karena saking solehnya ini. Nabi kita cerita, ini hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadisnya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia dia, Pak. Taharrak lahul arsh. Allah bilang, arsy-nya Allah bergerak. Ini bukti Allah membenarkan keimanan dia. Ketika dia meninggal dunia yang kedua, peristiwa yang terjadi adalah futihat lahu abwabus sama. Dibuka pintu langit. Artinya penduduk langit semuanya ridho sama dia. Yang ketiga kata Nabi kita yang mulia dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis ini hadis sahih. Ketika dia meninggal dunia kata Nabi kita, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Ketika dia meninggal dunia, dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Orang baik bukan? Orang baik. Allah benarkan keimanannya. Rasulullah akui keimanannya. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, ketika dia ditanam masuk ke liang lahat kuburannya, Nabi kita cerita tentang kondisi dia. Dan Nabi kita yang mulia, laqad dummatu dummatan thumma farrija anhu. Kuburan itu telah menghimpit Sa'ad bin Mu'adz, menghimpit, dibikin susah dia di alam kuburnya, menghimpit kuburan itu. Walaupun dibikin lapang, tapi Allah menghendaki kuburan itu menghimpit dia. Ya. Sampai kemudian himpitan itu mematahkan tulang belulangnya. Susah dia di alam kuburnya. Ketika kemudian dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, baru Allah bikin lapang alam kuburnya. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ahmad di kitab Musnadnya. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kata beliau, in naja minha fa in naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada orang yang bisa selamat dari himpitan kuburan, maka yang berhak untuk selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Allah mentakdirkan Sa'ad bin Mu'adz tetap merasakan himpitan kuburan. Kalau selevel Sa'ad bin Mu'adz saja merasakan himpitan kuburan yang sangat dahsyat, yang bikin dia susah di alam kuburnya, bagaimana dengan nasib kita? Bagaimana dengan nasib kita? Ikhwan, tidak ada pilihan kecuali kita persiapkan diri kita untuk beramal soleh. Setiap hari kita berjalan keluar dari rumah kita. Kita berjalan ke masjid, keluar dari rumah kita. Kita berjalan ke pasar, kita berjalan ke kantor, sadarilah sebenarnya kita semuanya sedang berjalan menuju liang lahat kuburan kita. Ya, makanya Fudail bin Iyad di kitab Hilyatul Auliya, ketika dia nanya sama seseorang, berapa usiamu? Kata orang itu, usiaku 60 tahun. Maka kata Fudail, engkau itu sudah berjalan dalam waktu yang sangat panjang, dan sebentar lagi engkau akan sampai di tujuan. Engkau akan sampai di tujuan. Jadi tiap hari kita keluar rumah kita, kita berjalan, berangkat dari rumah kita ke pasar, ke masjid, kemanapun, itu kita sebenarnya sedang berjalan menuju yang lahat kuburan kita. Pahami tentang hakikat kehidupan ini. Ya, dan kuburan itu Pak, apa? Dia penentu, Pak. Kata Utsman bin Affan,
Bersampaikan sebuah sabda Nabi yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita, innal qabra awwalu min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat penentu. Kalau ada orang yang selamat dari kuburan, dia akan selamat untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Tapi kalau ada orang yang sengsara, disiksa dia di kuburannya, maka dia akan susah untuk menghadapi kehidupan panjang berikutnya. Nah, maka istiqamah dalam ketaatan, setialah untuk mentaati Allah agar kita hidup dalam kebaikan dan diwafatkan dalam kebaikan. Sifat kuburan yang berikutnya kata para ulama kita berdasarkan sabda dan nas yang sahih, kuburan itu tempat yang sangat menakutkan, tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat sempit, tempat yang sangat menakutkan. Nabi kita bilang sama kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, kata Nabi kita, ma ra'aitu manzaran ilal qabra afdha'u minhu. Kata Nabi kita, tidak ada tempat yang sangat menakutkan melebihi daripada takutnya di alam kubur. Sendirian, gelap, nggak ada orang, nggak ada yang menemani kecuali amalan soleh, maka dia menjadi tempat yang sangat menakutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan azan dulu ya, nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nanti menjelang iqamah ya, ba'dal azan. Tafadhal. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang mau nanya? Oh ya, fadhal. Nah, ciri-cirinya apa terus yang tadi banyak inovasi barang siapa yang hidup di atas kebiasaan nanti matinya juga kebiasaan seperti itu. Tapi kan kita kebiasaannya juga tidak terlalu dominan, misalnya ada yang kebiasaan dunia, ada yang juga tengah-tengah gitu. Kira-kira yang dianggap kebiasaan yang mana yang dianggap? Barakallahu fikum. Di antara bentuk tanda husnul khatimah telah dijelaskan dalam berbagai nas yang sahih. Kalau kita baca kitab Tadhkirul Ahwali Ba'dal Mauti yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, dijelaskan tentang beberapa tanda ya, tanda husnul khatimah. Ya, terdapat beberapa tanda yang secara zahir bisa kita lihat ya, umpamanya seseorang ketika dia meninggal dunia kemudian berkeringat bagian keningnya. Ketika dia berkeringat di bagian keningnya. Ya, kemudian ada tanda yang lain ketika kemudian dia meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat ini berdasarkan dalil yang sahih. Tapi ingat, berkaitan dengan waktu ini para ulama juga mentakkid, memberikan rincian secara detail bahwa ini berlaku untuk orang-orang yang kemudian dia bertauhid kepada Allah. Dia bertauhid kepada Allah dan dia mencintai sunnah Nabi yang mulia, maka ketika kemudian dia meninggal di hari Jumat, di malam Jumat atau di hari Jumat, ini menjadi sebuah bentuk isyarat. Itu adalah sebagai bentuk tanda bahwa dia mendapatkan husnul khatimah. Syaratnya dia bertauhid. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian pelaku kemaksiatan atau dia berbuat musyrik atau dia menyimpang dari akidah yang benar, jadi kalau dia meninggal hari Jumat pun maka ini tidak menjadi sebuah isyarat tentang husnul khatimah. Jadi ingat, berkaitan dengan waktu para ulama menjelaskan kalau memang yang meninggal itulah orang-orang yang bertauhid. Ya. Dan kemudian termasuk orang-orang yang kemudian dia bersabar dengan penyakitnya. Ya, dia menderita sakit perut umpamanya, bagian pencernaannya, mungkin bagian lambungnya dia sakit, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain, penyakit yang berat, dan dia bersabar dengan penyakitnya. Maka ingat, salah satu syariat kenapa Allah turunkan penyakit menimpa manusia, dan rata-rata orang meninggal dunia itu diawali dengan sakit. Maka kalau dia bersabar, maka ingat sakit itu berfungsi untuk menghapuskan dosa dan kesalahannya. Maka kalau dia bersabar,
maka insya Allah Allah jadikan ini perkara husnul khatimah. Di antara tanda-tanda yang masyhur berdasarkan nas yang sahih, yaitu orang yang kemudian di akhir hayatnya dia membaca kalimat la ilaha illallah. Hadisnya jelas, Nabi kita mengatakan, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Tapi kalimat ini menjadi kalimat yang sangat mahal, menjadi kalimat yang sangat berat di akhir kehidupan seseorang. Tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat ini kecuali orang yang Allah mudahkan dia bisa membaca kalimatnya. Yuthabbitullahu bilqauli sabit, yang akan bisa membacanya orang yang Allah kuatkan hatinya. Dan kita tahu ketika dalam keadaan sakaratul maut, keadaan menjelang kematian itu adalah keadaan yang sangat menyakitkan. Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, wallahi demi Allah, kata Nabi kita, fa inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya ketika seseorang akan meninggal dunia, ini kondisi yang sangat menyakitkan. Ya, dan dia dia berada pada kondisi yang sangat lemah. Orang yang sedang sakarat itu, Pak, dia bisa membaca aduh gitu ya, baca itu saja dia bisa lafazkan itu perkara yang berat, Pak. Betul-betul dia lemah, dan dia diserang oleh iblis dari seluruh penjuru arah. Dia diserang oleh iblis dari seluruh penjuru arah. Ini hadis sahih. Ya, iblis datang kepada dia dari arah kanan, kiri, dari arah depan, arah belakang, dan iblis tidak datang dari arah atas, karena arah atas itulah arah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis datang kepada dia? Karena puncak perjuangan iblis itu saat orang sakarat, dan iblis ingin memurtadkan dia, ya. Dia berada dalam keadaan yang lemah, dia berada dalam keadaan yang sangat haus. Maka iblis itu menjelma seperti orang tuanya, mengajak dia untuk pindah kepada agama Yahudi, agama Nasrani. Diajak dia pindah, ayo masuk agama Yahudi, engkau akan dapatkan kesejukan, dapatkan air yang sangat sejuk. Ya, makanya kalau kita melihat orang yang sedang sakarat, Pak, maka sunnah Nabi mengajarkan kepada kita, tugas kita ngapain? Talkinkan dia. Hadisnya jelas, laqinu mautakum bikalimatin la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang sakarat itu dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang sempurna. Ya, amalkan apa yang diajarkan, jangan hanya Allah saja gitu ya. La ilaha illallah, sempurna. Apa yang disuruh itu yang dilaksanakan. Ya, talkinkan. Apa itu talkinkan? Bimbing dia, bisikkan dengan lembut di telinganya. Yang ketiga, ajarkan dia. Jadi antum kalau ini jenazah terbaring dia, antum bisikkan, ayo Pak baca la ilaha illallah. Biarkan dia cerna dulu, pelan-pelan antum. Biarkan dia cerna dulu. Ya, nanti beberapa detik kemudian antum bisikkan, ayo Pak la ilaha illallah. Gitu. Nah, nanti kalau kemudian dia udah bisa baca kalimat itu la ilaha illallah, udah diam. Ya, diam, jangan antum ajarin ini, udah cukup. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kalimat yang terakhir yang dia baca. Nah, kalau kemudian habis itu dia meninggal dunia, itu husnul khatimah. Kalau itu kalimat yang terakhir. Nanti antum lihat, karena beberapa kali anda mendampingi orang yang sedang sakarat, biasanya nanti dingin tuh, bagian kakinya dingin, terus dingin. Dari ujung kaki itu mulai dingin, nanti ke lututnya mulai dingin semua. Nah, nanti mulai kemudian bagian lambungnya tidak berfungsi, ginjalnya tidak berfungsi, terus jantungnya tidak berfungsi. Ketika jantungnya tidak berfungsi, ya mulai ke kepalanya. Nanti ruh itu lewat melalui tenggorokan. Kata Nabi kita, kalau ruh udah melewati tenggorokan, ketika itu pintu taubat ditutup. Ketika ruh udah melewati tenggorokan, ketika itu pintu taubat ditutup. Ya. Maka biasanya orang kalau ruh udah nyampe di kepalanya, nanti dia nengok tuh. Normalnya begitu. Kalau antum baca di hadis Sahih Bukhari, nanti dia lihat ke kanan dia, karena ya hampa pandangannya. Dia lihat ke kiri, nanti dilihat ke atas dia melihat. Karena Nabi kita ketika ruh itu kemudian dia keluarnya lewat mulut. Makanya orang kalau meninggal dunia mulutnya kebuka dia. Dan kepergian ruh itu disaksikan oleh mata. Ini adalah masa-masa yang menyedihkan ketika ruh berpamitan dengan jasad. Lihat ke atas terus, menyedihkan ini.
Maka normalnya orang meninggal itu biasanya matanya terbuka, mulutnya kebuka. Maka antum, kalau antum saksikan, antum tutup matanya, tutup, jangan, nggak usah takut. Nah, jadi maka kenapa kita hidupnya harus bertauhid, agar kita meninggal dunia di atas kalimat tauhid. Ini kalimat yang mahal, berharga, kalimat yang mulia, ya, yang menjadi akhir kebaikan kehidupan seseorang. Itu diantara tandanya, dan tentu masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Imam Ibnu Katsir mengatakan man asa bi syai'in famata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Kata Imam Ahmad, orang itu akan mati di atas kebiasaan hidupnya. Walaupun kita membaca di hadis kitab Riyadhus Shalihin dan Arba'in, ada orang sepanjang hidupnya kemudian dia mentaati Allah, kemudian sampai jarak dia dengan surga itu jaraknya sejengkal, tapi kemudian takdir mendahuluinya, kemudian dia berbuat maksiat dan dia mati dalam kemaksiatan. Atau sebaliknya, ada orang yang kemudian dia sepanjang hidupnya dia bermaksiat, tapi kemudian di akhir hidupnya kemudian dia bertaubat kepada Allah dan kemudian dia meninggal dunia. Kata para ulama, ini hadis ini sebenarnya bicara kepada kita tentang keutamaan taubat, bahwa ternyata sayangnya Allah itu sebanyak apapun dosa manusia tidak akan pernah mengalahkan tingginya kasih sayang Allah. Sehebat apapun, setinggi apapun dosa manusia tidak akan pernah mengalahkan tingginya ampunan Allah. Jadi hadis Pak yang bicara tentang ada orang di akhir hidupnya kemudian dia Pak, dia bertaubat, dia meminta ampun kepada Allah, padahal sepanjang hidupnya dia bermaksiat, bukan berarti membatalkan yang tadi kaidah tadi. Kalau kita tadi mengatakan bahwa orang itu akan mati di atas kebiasaan hidupnya. Ini sebenarnya peringatan untuk kita, ya, bahwa maksudnya adalah rata-rata seperti itu, bahwa orang yang baik akan mati dalam kebaikan, orang yang buruk akan mati dalam keburukan, atas seperti itu. Walaupun ada perkara-perkara tertentu yang kemudian akan berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan dominan yang mana gitu ya. Maka ingat, ya, kan yang namanya kehidupan kita ketika hari ini kita beriman, mungkin ada perkara-perkara yang merusak keimanan kita. Ya, mungkin ada orang yang kemudian imannya tidak sempurna gitu ya. Maka kata para ulama, maka nanti di hari akhirat nanti kan akan ditimbang itu, mana yang lebih dominan gitu. Dan itu menjadi hak keputusan Allah. Apakah dosanya itu kemudian ditetapkan oleh Allah, atau kemudian dosanya itu kemudian akan dileburkan. Ini kalau kita bahas sangat panjang ini tentang perkara yaumul hisab, perhitungan amal. Jadi maksud kemudian orang itu akan mati di atas kebiasaan hidupnya, mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan? Apakah kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan itu Allah ridhai, maka insya Allah dia akan mati dalam kebaikan. Tapi kalau kemudian mungkin dia cuma punya satu dosa umpamanya, tapi satu dosa itu berkaitan dengan perkara kemusyrikan, berbuat musyrik kepada Allah, maka boleh jadi perkara itu akan mengantarkan dia kepada buruknya kematian. Maka ini menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ya amalan kita, mungkin amalan kita sedikit umpamanya, maka mudah-mudahan Allah ridha dengan amalan ini, sehingga kemudian membimbing kita ke pelajaran yang Allah ridhai, sehingga kita hidup dalam keimanan dan diwafatkan dalam keimanan. Jadi kebiasaan apa yang dimaksud? Apakah ketika orang seimbang dunia dan akhiratnya, dan nggak bisa juga kita menghitungnya gitu, Allah yang punya hitungan itu. Nah, kan nggak bisa jawab, ini orang dunianya seimbang, gimana cara nimbangnya? Allah yang punya perkara itu. Boleh jadi orang mungkin amalnya sedikit, ya mungkin dosanya banyak, tapi kalau Allah meridhoi amalannya itu, jadi amalnya itu yang kemudian menghapuskan dosanya yang banyak itu. Ya, ini yang harus kita ingat. Maka ketika dikatakan orang itu akan meninggal di atas kebiasaan hidupnya, maka lihat di hatinya, dalam amal perbuatannya, dalam perkara keimanannya, mana yang lebih dominan. Kalau keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka perkara itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai. Nah, barakallahu fikum. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amal salih, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.